Siapkan hati. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kita tunduk kepala, kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih masih diberikan kesempatan untuk diam sejenak dari segala kesibukan kami. Karena kami tahu Tuhan, lebih baik satu hari, bahkan 1-2 jam di pelataran-Mu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Karena kami tahu Tuhan, kami ingin menyenangkan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau sendiri yang mau berbicara lewat hamba-Mu yang terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi biarlah Engkau memberikan hikmat dalam bibir mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan Tuhan, dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Dan boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami hari lepas hari, untuk menunjukkan bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu di dalam dunia yang semakin hari semakin gelap ini. Mari Tuhan Engkau berkati kami, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita punya tema hari ini. Di minggu terakhir bulan Februari 2024 ini, yaitu kuasa kesatuan Bapa dan Anak. Bapak Ibu yang dikasihi, saya selalu mengambil ilustrasi awal pembukaan khotbah itu selalu keluarga. Kenapa? Karena kita tahu bahwa keluarga itu adalah satu kesatuan. Sama seperti Yesus bersama Bapa. Nah, bagaimana kuasa kesatuan antara anak dengan orang tua atau dengan Bapa? Kalau dalam rumah tangga, Audrin, marganya apa? Enggak ada marga. Kok bisa? Bapamu? Enggak ada. Saya enggak tahu di Indonesia ada begitu kah? Tapi setahu saya kita semua itu punya. Maka itu kalau nanti menikah pasti disebut nama dari ayah. Kayak keset Tofbana, gak pakai Latu Peirisa, tapi tetap dia anak saya bukan? Iya. Nah, itu artinya punya hubungan yang intim dengan orang tua. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita hari ini akan berbicara banyak. Keluarga itu satu kesatuan, di mana kesatuan itu antara ayah dan anak itu bisa terjadi apabila kita punya hubungan yang harmonis dan baik. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-27 aja. Kita silih berganti. Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-27 saja. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kayaknya sebelah sini aja, sebelah sini belum dapat ya. Yang udah dapat katakan amin. Amin. Makin sedikit kayaknya. Tapi saya yakin dan percaya sudah dapat semua ya. Oke, gak apa-apa. Karena Alkitab kita tuh cepat bisa dibuka ya. Sekarang udah zamannya canggih. Matius 11 ayat 25 sampai 27 kita silih berganti. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Ajakan Juru Selamat. Nah ini, Ajakan Juru Selamat. Nah, ayat 25 saya baca dari terjemahan baru. Barangkali ada sedikit berbeda tapi tetap punya kualitas yang sama. Ayat 25 dikatakan begini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ayat 26 Bapak Ibu. Ya, ayat 27 dikatakan begini. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa,
Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Luar biasa, puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam hidup hari lepas hari. Bapak Ibu, ayat ini sangat luar biasa. Ini luar biasa. Dari firman Tuhan ini terlihat jelas bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah dan Bapa yang satu. Jadi tidak ada perbedaan. Karena apa dikatakan? Dia dikatakan dia diberi kuasa. Ini luar biasa. Dan Bapak Ibu, kalau Yesus tidak mencari kita dan menemukan kita, kita berbuat apapun kita tidak akan bisa berjumpa dengan Yesus. Karena ingat Bapak Ibu, saya baca sekali lagi ayat yang ke-27 bagian akhir dikatakan begini. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Nah, ini luar biasa. Kalau Yesus tidak pernah menemukan kita dan kita tidak pernah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, kita nggak akan mengerti siapa itu Yesus. Kita cuma tahu, oh iya, sebagai orang percaya, orang Kristen, ya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Tapi kita mengerti enggak? Sesungguhnya Yesus itu datang dan hanya untuk orang-orang tertentu yang akan dipilih dan diselamatkan. Itu tujuan Yesus. Karena enggak semua orang diberikan kesempatan atau mendapat kesempatan seperti itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, dari firman Tuhan ini yang terambil dari Matius 11 ayat 25 sampai 27, ada beberapa hal yang penting yang perlu kita bahas. Hanya dua hal penting dari sekian banyak yang kita akan bahas, tapi hari ini kita akan bahas dua saja. Yang pertama, bagaimana kuasa kesatuan Bapa dan Anak dari Injil Matius pasal 11 ini terjadi. Kalau kita lihat, sikap dari Tuhan Yesus Kristus itu sudah menunjukkan. Ayat 25 dia katakan begini. Ya, saya baca seperti Alkitab di Bapak Ibu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Luar biasa. Bapak Ibu, ada banyak cendekiawan tapi tidak mengerti. Bahkan mereka tidak pernah tahu bahwa Yesus itu Allah dan Juru Selamat. Mereka tetap berdebat, berdiskusi. Karena apa? Mereka nggak mengerti. Nah, inilah yang memang seperti ayat 25. Allah tidak membuka pengetahuan itu bagi mereka. Padahal mereka orang pandai. Maka itu Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang percaya diejek, diolok, cobalah kita tersenyum. Kenapa kita tersenyum? Iya, karena kembali lagi, saya mau katakan begini. Orang yang mengejek kita, orang yang melakukan hal-hal yang negatif bagi kita, dia nggak mengerti bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Allah. Tapi ingat, waktu kita serahkan mereka kepada Tuhan, nanti lihat Allah beracara. Nah, ini hebatnya kita. Karena apa? Yesus ajarkan itu. Dan waktu Yesus singkapkan itu bagi kita, kita ini bukan orang sembarangan. Ada di antara kita berani enggak kalau lihat setan, takut enggak? Kabur enggak? Saya pikir ada yang bisa katakan begini, iya saya berani. Tapi kalau di tempat gelap, sunyi dan sepi, tiba-tiba ada yang putih-putih keluar, kabur enggak? Enggak ya? Luar biasa. Nah, ini contoh. Tapi coba, waktu Mama Frida ditarik di tempat tidur, tahu enggak siapa yang narik? Bisa ya? Tapi coba lihat, kita punya Allah itu luar biasa. Dia tahu siapa, ada tujuan dan maksud orang-orang tertentu yang ingin merusak hubungan kita dengan Allah. Sehingga kita boleh terpancing seolah-olah, oh itu di sana lebih hebat, tapi kita punya Allah lebih hebat.
Nah, ini yang dialami oleh Mama Frida. Saya juga seperti itu. Waktu saya belum, ya, Yesus itu membuka kebenaran, Allah membuka kebenaran buat saya pikir, wah, iya dong. Mantra opo-opo hebat. Tapi saya nggak tahu, barangkali ada nggak yang kalau orang tua kasih kalau mau pergi keluar dari rumah baca dulu di air, di gayung, jalan. Hati-hati, hati-hati. Berarti kita masih ditutup kebenaran itu. Allah belum singkapkan. Kalau Allah singkapkan, itu sia-sia. Dan itu menjebak kita kepada kebinasaan. Karena apa? Itu bukan cara Allah. Kalau kita mau dapat pasangan yang baik atau orang seganin ya, di tempat pekerjaan dan sebagainya, berdoa. Pagi-pagi cari hadirat Allah dan katakan, Tuhan, hari ini saya akan mulai pekerjaan saya. Tapi saya minta Tuhan tuntun saya dan bimbing saya, berikan hikmat buat saya. Orang akan lihat kita berbeda. Berbeda. Ini nyata. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita lihat sikap dari Yesus itu udah jelas. Dia katakan apa? Bahwa dia tegas. Dia adalah Allah. Dia dengan Bapa adalah satu. Ada orang banyak protes. Mana mungkin? Kalau Allah kok jadi manusia? Iya. Itu dia. Kenapa? Dibutakan. Kalau Allah tidak menjadi manusia, siapa yang akan menyelamatkan kita? Dan kita tahu bahwa kok ada ya orang seperti Yesus yang mau berkorban buat kita. Nah ini, kita nggak mengerti kalau Allah nggak bukakan itu. Tapi kalau Allah bukakan, kita akan mengerti. Luar biasa. Dan apa yang dia lakukan, dia tidak pernah protes. Cuma waktu dia udah tiba saatnya untuk tinggalkan dunia, cuma dia katakan apa? Dia memang sebagai manusia tidak bisa merasa dan menahan ya penderitaan itu, dan dia cuma katakan, Bapa, biarlah cawan ini berlalu. Nah, itu sebagai manusia. Nah, kalau dia tidak sebagai manusia, bagaimana kita tahu bahwa ada loh nabi yang luar biasa, dia mati, dia bangkit dari antara orang mati hanya buat kita. Dan dia mau berkorban di kayu salib. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau dia nggak pernah jadi manusia, kita bingung. Allah tuh yang mana ya? Nah ini kita raba-raba. Sama seperti begini. Orang buta udah di tempat gelap lagi. Sama nggak? Tetap sama ya. Dia cuma, mana ya kacamata saya, mana? Inilah kegelapan. Tapi waktu dia nyatakan sikapnya, dia menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ia bersyukur. Kalau saya suka katakan, kalau syukur itu kita bersyukur itu. Kenapa kita perlu bersyukur? Berterima kasih. Bukan cuma kepada orang yang pernah berbuat baik, tapi juga kepada Allah. Dan ini Yesus tunjukkan itu. Dia bersyukur kepada Allah, langit dan bumi. Jadi Allah yang empunya langit dan bumi ini. Jadi kita nggak bisa katakan begini, saya mau tetap cantik terus. Seperti istri saya baru katakan, ternyata saya ini udah tua ya. Saya punya cucu di mana-mana. Bisa ya? Ya. Kodrat itu kita nggak bisa pungkiri. Atau ada yang mau terus tetap cantik? Bisa nggak? 1000 tahun kita tetap hidup? Nggak bisa. Dunia penuh dengan segala keterbatasan. Karena apa? Dunia dikuasai oleh dosa. Waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, dosa itu merusak keadaan dunia dan kita makhluk hidup di dalam dunia pun binasa. Nah, cuman ada bedanya. Waktu kita datang kepada Allah di dalam Yesus Kristus, kita mempunyai hubungan dengan Allah itu bukan lagi siapa-siapa. Bukan lagi istilah orang lain. Bukan lagi musuh. Bukan lagi seteruan Allah. Tetapi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 katakan, tetapi setiap orang yang menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak. Bukan lagi orang lain. Bukan lagi tetangga, tapi anak.
Kalau kita anak berarti kita masuk dalam satu keluarga yang luar biasa, penuh dengan otoritas dan kuasa. Jangan takut. Ketakutan itu sebenarnya cara iblis untuk membuat kita menjadi berpihak kepada dia. Kok begitu ya? Gitu. Memang di film itu jangan kita pernah berpikir film-film pocong itu, film-film gondoruo itu nggak ada. Ada, justru karena Allah difilmkan, karena ada. Tapi kita perlu buktikan begini, bahwa kalau memang ada dan dia bisa menguasai saya, silakan. Kalau saya di dalam Kristus, apakah dia bisa? Enggak akan bisa. Bahkan orang yang mau tenun dan teluh kita tidak akan mempan. Orang mantra-mantrain kita enggak. Tapi kalau kita doain orang itu tidak ada di pihak Allah, itu akan manifestasi. Karena apa? Iblis itu akan menjadi takut. Karena kita punya otoritas. Kita anak Allah. Anak Allah dan kita berhak memakai segala atribut yang Allah punya dalam kehidupan kita. Sebab di dalam kita bukan lagi kita sendiri, tapi ada Roh Kudus. Nah, mari kita perhatikan kata Bapa. Kata Bapa ini menunjukkan hubungan yang khusus antara Yesus Kristus dengan Allah Bapa. Nah, kalau dikatakan Bapa, umpamanya si Keset katakan, itu Papa saya. Dia nggak mungkin tunjukkan kepada orang lain. Kalau ditunjukkan kepada orang lain, nanti ada temannya datang. Om anaknya ya? Pasti orang itu katakan apa? Enggak, itu bukan anak saya. Gimana coba? Tapi kalau kita lihat, ya, kita punya hubungan yang akrab dan dikatakan itu papa saya. Waktu orang datang, oh iya itu anak saya. Bisa? Ini satu bukti bahwa kata Bapa ini berarti mempunyai hubungan yang khusus antara anak dengan orang tua. Maka itu kita sebagai orang percaya, orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak berhak memanggil Allah itu Bapa. Yesus ajarkan kita berdoa apa? Bapa kami yang ada di sorga, bukan om. Ya, bukan kakek. Kalau di Ambon lain lagi. Udah Bapa bagus-bagus dipanggil apa? Tete manis. Tahu tete manis? Kakek yang cantik. Waduh. Saya kadang-kadang kalau pikir ini orang Ambon nih bikin nama Yesus aneh-aneh aja ya. Mentang-mentang dia ada breok, ada ini terus dipanggil kakek gitu ya. Salah. Dia tetap Bapa. Waktu anak kita atau cucu kita juga terima Yesus dan menjadi anak Allah, dia juga panggil Allah itu Bapa, bukan kakek. Tidak. Ini hubungan yang manis, hubungan yang harmonis, yang dimana hubungan dengan kata Bapa yang Yesus katakan ini berhak bagi kita semua. Karena hubungan kesatuan antara anak dan Bapa itu terjadi waktu kita menjadi warga negara kerajaan sorga. Terima Yesus, kita dipindahkan dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Maka itu firman Tuhan katakan apa? Kamulah bangsa terpilih, imamat rajani, umat yang kudus. Kalau orang katakan, iya Pak Yanuman bisa katakan, kok dia orang kudus, tapi pendek, hitam, cebol, botak lagi. Kita bersyukur, kita beda. Orang mau katakan apapun enggak ada masalah. Tapi saya mau katakan, waktu orang katakan buat Nabi botak, anak-anak itu mati. Padahal cuma katakan botak. Kenapa? Dia punya otoritas, kuasa. Jadi waktu Nabi atau kita yang merasa tidak nyaman kita berdoa, siap. Orang itu perlu menerima berkat atau berkat itu kembali kepada kita. Perhatikan kalimat ini ya. Tuhan langit dan bumi. Ini Tuhan Yesus Kristus ingin menyatakan bahwa Allah sebagai Bapanya yang memiliki otoritas langit dan bumi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat gempa terjadi di mana-mana, ya atau bencana, coba perhatikan. Itu semua kayak punya mata. Waktu kita ke Palu ya Ibu Ros ya. Palu ya. Yang gempa ya. Itu di tempat yang dimana itu lumpur naik. Rumah-rumah ditelan. Ada satu tempat, satu klinik kecil.
itu maaf kata, lumpur itu tidak menyentuh pagarnya aja tidak. Jadi waktu sampai di tempat itu begitu menuju pagarnya, lumpurnya pergi. Ini hebat. Di mana ada gedung-gedung yang hancur, tempat ibadah orang Kristen aman. Nah, kenapa begitu? Jadi Tuhan yang empunya langit dan bumi, apapun yang terjadi, Dia tahu. Oh, di sana ada anakku, enggak aman. Oh, di sana enggak, ya. Maka itu Bapak Ibu, sangat-sangat disayangkan kalau kita di luar daripada Kristus. Pergumulan demi pergumulan akan terjadi dengan kita, tapi kalau kita bersama Kristus, enggak. Bapa kita yang tahu siapa kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, Dia tahu. Jadi waktu kita punya pergumulan, kita cuma katakan, Bapa, aku ini adalah anakmu, aku datang dengan segala, udah, nanti perhatikan. Karena perhatikan ya, firman Tuhan katakan apa? Kuk yang kupasang enak dicoba, enak dipakai. Jadi beban pergumulan kita bukan kita sendiri, tapi ada Kristus di samping kita yang menggendong kita bersama-sama dengan beban kita. Ini luar biasa. Jadi ada di sini ya, Tuhan yang punya langit dan bumi, yang punya otoritas dan kuasa untuk menyembuhkan ya, memulihkan ya, membuat kita keluar dari setiap problem permasalahan, bahkan mengangkat kita dari jurang kebinasaan. Maka itu ada 3 bahasa Gerika yang punya arti yang hampir mirip. Agorazo ex agorazo rudro. Jadi Dia bawa kita dari lumpur perbudakan, Dia bersihkan kita. Cuma-cuma. Pasar perbudakan Dia angkat. Ya, Dia tebus kita. Tidak ada komplain bahwa kamu berhutang sama saya, tidak. Sekarang tinggal kembali kepada kita. Waktu kita menjadi anak Allah, apakah kita mau lagi tinggalkan Dia sebagai Bapa? Kita mau cari lagi Bapa yang lain? Ingat, karena cuma ada 2 Bapa di dalam dunia yang punya otoritas dan kuasa. Satu kuasa dari kuasa ya, memakai kuasa Allah ya, itu kuasa tidak berfungsi dengan baik, tapi satu punya kuasa itu yang otoritasnya luar biasa. Siapa? Kalau kita bukan anak Allah, berarti kita anak. Coba mari, seorang di antara kita buka Yohanes 4 ayat 8 coba. Oh bukan. 1 Yohanes 4, ya 1 Yohanes 4 ya. Ayat 8 coba. Iya. Jadi kita lihat di situ, kalau kita tidak mengasihi, kita tidak mengenal. Bahkan ada firman Tuhan yang katakan begini, ya. Dosa kecil berbohong, besar sama aja. Jadi kita akan menjadi, iblislah yang menjadi bapa kita, coba. Ini lebih parah lagi ayat firman Tuhan ini. Jadi kalau kita menjadi bapanya iblis, iblis menjadi bapanya kita, berarti kita akan binasa. Apa yang kita lakukan semuanya tidak baik, karena tidak ada kasih. Tapi kalau kita di pihak Allah, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera dan sebagainya. Nah, Matius 11 ayat 26 dikatakan begini dari bagian yang pertama ya. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Coba. Semuanya untuk kemuliaan Bapa. Kenapa? Waktu kita dapat jabatan, waktu kita dapat berkat, waktu kita bangun tidur, semua untuk kemuliaan Bapa. Jadi perlu waktu kita bangun tidur, kita mesti katakan begini. Tuhan, terima kasih. Saya bersyukur atas segala napas kehidupan yang Engkau masih berikan. Karena ada orang yang tidur gak bangun. Gak bangun. Itulah ya, saya katakan.
Kemarin lagi bercanda-bercanda, tiba-tiba udah nggak ada. Gimana coba? Apakah kita mesti katakan begini? Enggak, saya mau hidup lagi. Enggak, Tuhan yang punya langit dan bumi. Dia punya otoritas. Dia punya kuasa. Bukan cuma buat kita, tapi semua makhluk di dalam dunia ini. Jadi kita nggak bisa katakan, enggak, saya mau hidup 1000 tahun. Iya, itu kata kita, hidup 1000 tahun. Nah, yang berikut. Perilaku dan cara dari Yesus ya, mengenai kesatuan Bapa dan Anak ini. Yesus Kristus mengambil suatu keputusan yang jelas dan yang memuliakan Allah Bapa. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, mari kita ikut jejak Yesus. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Karena saya lebih takut daripada Tuhan daripada kompromi dengan manusia. Kenapa saya mesti katakan, oh enggak, kamu enggak begitu, tapi cuma menyenangkan orang. Tapi mesti katakan, kamu itu salah. Kamu itu nggak boleh lakukan itu. Tegas, nggak apa-apa. Orang benci kita nggak apa-apa daripada Tuhan membenci kita. Jangan kita mau bergabung dengan orang-orang yang akan binasa. Jangan mau. Tapi mari kita tampil berbeda. Karena kita bukan lagi milik kita sendiri, kita milik Allah. Inilah suatu yang kenyataan, jelas. Bahwa orang percaya tetapi orang-orang yang tidak percaya tidak akan mengerti tentang hal itu. Kenapa? Kompromi. Lakukan apa yang sebenarnya mereka lakukan itu, tapi mereka tahu itu salah, tapi mereka tetap lakukan itu dan menyenangkan mereka. Nah, yang kedua, yang terakhir, kuasa kesatuan Bapa dan Anak. Dalam ayat yang ke-27 dikatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Coba, luar biasa ya. Kita bersyukur. Saya bersyukur, saya lahir dari keluarga Kristen, tapi dari kecil sampai usia 14-15 tahun, saya bertobat. Iya, saya bertobat itu 18 tahun. Saya tidak mengenal siapa itu Allah. Datang ke gereja. Ya, kalau nyanyian atau didoain, nangis. Tapi apakah saya berkenan? Belum tentu. Dan waktu saya berjumpa dengan Yesus secara pribadi, saya dilayani 3 hari 3 malam. Ini kuping yang saya suka pakai anting, waduh ketarik. Aduh, tapi nggak ada orang yang tarik. Bisa Bapak Ibu, maka itu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng jangan ikut ya. Pasang kuping. Kuping ini anak saya kiri kanan masuk, istri saya dan yang satu yang gede masuk. Jadi ada 6 bolongan. Nah, tato yang ada pada saya begitu dilayani kayak ditarik dari kayak baju. Aduh, gimana ya? Rasa ditarik, tapi nggak bisa lihat orangnya. Ternyata di balik itu semua ada kuasa. Pria yang pakai anting, maka itu kalau kalian punya pacar yang cari, kalau pakai anting jangan ya. Itu lambang gay. Tahu gay? Homo. Hombreng. Ini, untung saya nggak jadi hombreng. Karena ada Anam ya. Iya. Kalau nggak, hai. Nggak ketemu sama Ibu Ros. Kesetov Banang nggak ada. Kesia nggak ada. Waduh, saya nggak mau. Akhirnya begitu dilayani baru rasa, aduh, tato-tato yang tadinya kami orang Ambon itu sama kayak orang Bali. Itu seni. Jadi kecil-kecil juga udah pakai tato. Masuk Kapri boleh? Masuk. Kalau di Ambon, kalau di tempat lain nggak boleh. Karena mereka pikir penjahat ya, padahal itu seni. Maka itu tato saya itu ada ceritanya. Burung. Itu lambang waktu dulu nakalnya saya. Di mana saja saya ada tempat tidur. Di pasar Senen, ya, besok di pasar Jumat, ya, besok di pasar Selasa, ya, pasar Kemis, ya, itu burung. Nah, kapal itu melambangkan bahwa kalau di tengah laut, coba di tengah ombak dan arus pencobaan, kapal mundur nggak? Dia maju aja, tenggelam ya udah tenggelam.
Itu sebagai perantau. Nggak boleh cengeng. Apapun hadapi. Itu ada ceritanya. Wah, lambang tangan. Mau makan berdoa dulu, tapi mangkok orang dipecahin. Diancam, yuk jangan macam-macam ya. Kalau yuk mau terima duit, besok nggak boleh lagi lewat sini. Akhirnya itu pun Ibu Ros alami. Makan di tempat-tempat tertentu alami juga. Bu, itu suaminya ya. Tolong Bu, makan cepat-cepat deh. Aduh, Ibu nggak tahu ya siapa dia. Tapi saya udah persiapkan Ibu Ros. Itu dulu. Kalajengking, saya bukan Scorpio. Bukan. Tapi kenakalan saya waktu orang ganggu tidak ada ampun. Seperti kalajengking. Nah itu, tapi begitu dilayani semua naik. Ternyata di balik itu ada kuasa. Jadi kalau yang cantik-cantik, oke, gak apa-apa capek-capek dikit lah gores alis. Jangan ditato ya. Aduh. Begitu tato nanti besok-besok wajah berubah. Dari yang tadinya cantik ya. Waduh, cen-cen gitu ya. Begitu udah masuk usia tua, mulai di sini turun, alisnya bagaimana? Ikut nggak? Alisnya mulai turun. Yang satu naik. Tato lagi ulang nggak? Nggak bisa lagi tato ulang. Ada lagi, maaf, bibir ditato kan? Yang tadinya bagus-bagus jadi menonjol. Cuk. Waduh. Jadi nggak apa-apa pakai lipstik bagus lah. Daripada ditato kan? Coba lihat, yang ditato-tato terus aduh pasang lagi silikon. Sama nggak? Itu laki-laki dan perempuan kalau berdiri sama aja. Kita nggak bisa tahu tuh mana yang laki mana perempuan. Cuma bisa ada beda ya. Tapi bisa juga ada di sini yang laki yang jadi perempuan yang kami layani. Ada juga payudara. Begitu bertobat diangkat lagi. Nanti buka YouTube. Nanti tanya Ibu Ros. Sekarang luar biasa dia dipakai Tuhan. Nah kenapa? Waktu belum kita kenal Tuhan. Kita ada dalam kegelapan. Karena apa? Belum bersatu. Kita masih jauh. Nah itu. Jadi Allah waktu ungkapkan itu, kita mengerti. Waduh, saya luar biasa. Dan saya mulai dari situ saya katakan apa? Yes. Saya nggak salah pilih. Saya punya saudara bertobat jadi pendeta. Jadi pendeta. Tapi saya nggak tahu. Sudah jadi pendeta tapi kecelakaan di jalan tol berkali-kali. Coba. Apa yang salah? Nah saya bilang, kamu udah masuk belum pelayanan pribadi? Kamu sudah berjumpa belum secara pribadi dengan Kristus? Kalau kita sudah berjumpa jangan takut. Langit dan bumi akan berlalu, tapi kita tetap tinggal abadi bersama Yesus. Itu yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, poin kedua ini dikatakan jelas bahwa dalam perkataan Tuhan Yesus Kristus semua telah diserahkan kepadanya, segala sesuatu di bumi maupun di langit. Ya dan amin. Karena perhatikan Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, waktu Yesus mati, ingat, itu manusianya. Tapi lihat, hari yang ketiga, Allahnya yang bangkit. Tidak ada lagi manusia. Maka itu, kalau kita berdoa di tempat ini, atau nanti pulang kita berdoa masing-masing di rumah atau di kantor dimanapun, kita sama-sama kompak berdoa, Allah hadir. Omnipresent, dia hadir di mana-mana. Dia bukan seperti iblis dengan kecepatannya ada di mana-mana, tapi dia hadir di mana-mana. Inilah hebatnya Allah di dalam Yesus Kristus. Karena kesatuan Bapa dan Anak. Dia punya otoritas. Oleh sebab itu waktu kita ada masalah, kita cuma katakan, Bapa, angkat tangan saja. Katakan itu aja, atau tidak perlu katakan, tapi hati kita terangkat kepada Tuhan. Kita lihat Allah bekerja buat kita. Nah, dalam perbuatan pengenalan terhadap dirinya, Bapa dan Anak adalah satu, dia nyatakan betul. Maka itu diajarkan kita apa? Berdoa dengan doa Bapa kami. Coba, kalau orang tidak percaya tidak akan bisa berdoa doa Bapa kami. Masa sih orang Kristen berdoa panggil Allah Bapa? Iya, karena you masih dibutakan. You masih hidup lama. Saya berpikir dengan tato, waduh keren nih, cerita hidup saya ada gitu ya. Di belakang terakhir, waduh, Sir David,
Tulisan lagi, Israel pakai angkat. Di bawah 2 Korintus 5 ayat 17. Sampai waktu mau diangkat benjolan kecil, dokter bilang, waduh, ini dia punya kata-kata kunci nih waktu zaman dulu. Ada. Dokter orang Batak, dok jangan dulu tindakan operasi. Ini dengar dulu saya baca nih. Apa itu? Ini ayat kitab suci. Jadi 2 Korintus 5 ayat 17 itu bukan dia di dalam tahanan mulai tahun itu dan sebagainya. Tapi dengar dia katakan begini. Jadi siapa dah? Waduh, dokternya muslim. Kaget. Tapi saya mau katakan, ini perbedaan. Dari kehidupan kita yang lama, Allah bisa pakai untuk menjadi garam dan terang. Bahkan kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Ini luar biasa. Nah, yang berikut, di dalam tindakan bagi setiap orang yang berkenan kepada Allah, mari kita sama seperti Yesus. Cari hadirat Allah terlebih dahulu dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Karena apa? Kita punya hubungan yang akrab. Kesatuan antara Bapa dan Anak. Oleh sebab itu mari, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, entah berumah tangga dan sebagainya, mari kita serahkan buat Tuhan. Yang tidak mungkin bagi Allah mungkin. Amin gak? Amin. Mana mungkin? Tuhan bisa mungkin. Saya gak pernah berpikir, saya ketemu dengan Ibu Ros gitu ya, punya anak ya. Saya cuma tadinya berpikir begini, datang ke Jakarta kalau nggak jadi penjahat, artis kamar mandi. Tapi Bapak Ibu tahu, iblis kasih kesempatan, masih di jalanan. Dulu belum ada ya tanding-tanding artis-artis segala macam. Dulu ada cuma wajah baru di TVRI. Dan Bapak Ibu tahu, kita kumpul anak jalanan, masuk. Udah masuk. Orang-orang Ambon yang di situ yang punya jabatan, jelek-jelekin lagi. Ambon brengsek. Kita senyum aja. Tapi itu ujian. Dan akhirnya kita bisa lihat bahwa ujian itu kita lewatin dan kita menjadi milik Allah lebih berharga daripada apa yang ditawarkan oleh dunia. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau Engkau begitu baik, karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa kesatuan Bapa dan Anak biarlah terjadi dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang terus menuntun memelihara kami dimanapun kami berada. Sama seperti Kristus ada di mana Engkau berada. Oleh sebab itu Tuhan, ajarkan kami untuk lebih mengerti tentang rencana dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bahwa di dalam dunia ini apa yang kami andalkan akan binasa, akan berlalu. Dunia semakin hari semakin gelap, tetapi biarlah terang Tuhan ada dan nyata dalam hidup kami. Hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dan kami bersama-sama berkumpul di sorga kelak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan